Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadila Rahmatika dengan NPM 19010510028. Dasar akuntansi pajak penghasilan. Dalam laba, kita mengenal dua istilah. Yang pertama yaitu pendapatan keuangan sebelum pajak atau pre-tax financial income, yaitu laba sebelum pajak yang bertujuan untuk melaporkan laporan keuangan atau dengan tujuan pembukuan. Perusahaan menentukan laba sebelum pajak ini menurut IFRS, dan perusahaan mengukurnya dengan tujuan memberikan informasi yang berguna kepada investor dan kreditor. Istilah yang kedua yaitu laba kena pajak atau taxable income. Ini merupakan istilah dari akuntansi pajak. Ini menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Perusahaan menentukan laba kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Dan pajak penghasilan memberikan kontribusi untuk mendukung program pemerintah. Agar lebih jelas, bisa kita lihat ilustrasi di bawah ini. Perusahaan Chelsea melaporkan pendapatan sebesar $130.000 dan beban sebesar $60.000 pada masing-masing 3 tahun pertama operasinya. Untuk tujuan pajak, Chelsea melaporkan biaya yang sama kepada otoritas pajak di masing-masing tahun. Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak sebesar $100.000 pada tahun 2011, $150.000 pada tahun 2012, dan $140.000 pada tahun 2013. Apa efek pada rekening pelaporan jumlah yang berbeda dari pendapatan untuk IFRS terhadap pajak? Di sini kita dapat melihat bagaimana perbedaan dari pelaporan IFRS dengan pelaporan pajak. Yang pertama, saya akan merincikan pelaporan IFRS, yakni untuk tahun 2011 besar pendapatannya yakni $130.000 dan bebannya sebesar $60.000, sehingga laba keuangan sebelum pajaknya yakni $130.000 dikurang $60.000 sehingga menghasilkan $70.000, dan beban pajak penghasilan dengan tarif 40% menghasilkan $28.000. Untuk tahun 2012, pendapatannya sebesar $130.000 dan beban sebesar $60.000 sehingga laba keuangan sebelum pajaknya yakni $70.000 dan beban pajak penghasilannya yakni $28.000. Untuk tahun 2013 pun sama, yakni pendapatannya sebesar $130.000, pendapatannya yakni $60.000, sehingga bisa kita kurangkan hasilnya yakni $70.000, yang itu dinamakan laba keuangan sebelum pajak, dan hasil itu kita kalikan dengan 40% tarif dari beban pajak penghasilan sehingga menghasilkan $28.000. Itu tadi merupakan pelaporan dari IFRS. Sekarang kita beralih ke pelaporan pajak. Untuk tahun 2011, pendapatannya sebesar $100.000 dan bebannya $60.000, sehingga bisa kita kurangkan menjadi $40.000. Itulah yang dinamakan laba kena pajak. Dan bisa kita kalikan dengan tarif 40%, jadilah $16.000. Itu merupakan hutang pajak penghasilan. Untuk tahun 2012, pendapatannya mencapai $150.000, lebih besar dari tahun lalu. Bebannya mencapai $60.000, sehingga laba kena pajaknya yakni $90.000 dan hutang pajak penghasilannya yakni $36.000. Untuk tahun 2013, pendapatannya mencapai $140.000
dan bebannya 60.000 US dollar. Bila kita kurangkan, menghasilkan 80.000 US dollar laba kena pajaknya. Dan kita kalikan dengan tarif pajak penghasilan yakni 40%, sehingga menghasilkan 32.000 US dollar. Uniknya, walaupun terdapat perbedaan nominal dari pelaporan IFRS dengan pelaporan pajak, kita bisa melihat total keseluruhannya itu sama. Untuk pendapatan dari pelaporan IFRS, totalnya yakni 390.000 US dollar dari tahun 2011 hingga 2013. Sama seperti pendapatan pada pelaporan pajak, yakni sebesar 390.000 US dollar. Lalu, beban pada pelaporan IFRS berjumlah 180.000 US dollar. Begitu pula dengan beban pada pelaporan pajak berjumlah 180.000 US dollar. Untuk laba keuangan sebelum pajak pada pelaporan IFRS berjumlahkan 210.000 US dollar, sama seperti laba kena pajak pada pelaporan pajak, yakni 210.000 US dollar. Dan terakhir, beban pajak penghasilan pada pelaporan IFRS bernilai 84.000 US dollar, sama juga dengan hutang pajak penghasilan pada pelaporan pajak, yakni 84.000 US dollar. Selanjutnya bisa kita lihat bagaimana perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan hutang pajak penghasilan. Pada tahun 2011, beban pajak penghasilan mencapai 28.000 US dollar dan hutang pajak penghasilannya mencapai 16.000 US dollar, sehingga selisihnya yakni 12.000 US dollar. Pada tahun 2012, beban pajak penghasilan mencapai 28.000 US dollar dan hutang pajak penghasilannya mencapai 36.000 US dollar, sehingga selisih antara keduanya yakni minus 8.000 US dollar. Pada tahun 2013, beban pajak penghasilan bernilai 28.000 US dollar dan hutang pajak penghasilan bernilai 32.000 US dollar, sehingga selisihnya yakni minus 4.000 US dollar. Total beban pajak penghasilan dari tahun 2011 sampai 2013 mencapai 84.000 US dollar dan total hutang pajak penghasilan dari tahun 2011 hingga tahun 2013 pun bernilai 84.000 US dollar. Sehingga apabila kita kurangkan, maka hasilnya akan bernilai 0. Dari ilustrasi di atas, perbedaan sebesar 12.000 US dollar yang didapatkan dari 28.000 US dollar dikurang 16.000 US dollar antara beban pajak penghasilan dan hutang pajak penghasilan di tahun 2011 mencerminkan pajak yang akan dibayarkan dalam periode mendatang. Perbedaan sebesar 12.000 US dollar ini sering disebut sebagai jumlah pajak yang ditangguhkan. Dalam kasus ini, hal itu merupakan kewajiban pajak yang ditangguhkan. Sementara dalam kasus di mana pajak akan lebih rendah di masa depan, maka Chelsea akan mencatat aktiva pajak yang ditangguhkan. Kewajiban pajak yang ditangguhkan merupakan konsekuensi pajak yang ditangguhkan yang disebabkan oleh perbedaan sementara kena pajak. Dengan kata lain, kewajiban pajak yang ditangguhkan menunjukkan kenaikan hutang pajak di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara kena pajak yang terjadi pada akhir tahun berjalan. Jumlah kena pajak di masa depan dan pajak yang ditangguhkan. Perbedaan sementara adalah perbedaan antara dasar pajak dari suatu aktiva atau kewajiban dengan jumlah yang dilaporkan, nilai tercatat atau buku dalam laporan keuangan, yang akan menghasilkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Ilustrasinya seperti ini. Dalam kasus perusahaan Chelsea, satu-satunya perbedaan antara dasar pembukuan dengan dasar pengenaan pajak untuk aset dan kewajiban berkaitan dengan piutang usaha yang berasal dari pendapatan yang diakui untuk tujuan pembukuan. Piutang usaha Chelsea dilaporkan sebesar 30.000 US dollar dalam laporan posisi keuangan berdasarkan
IFRS per 31 Desember 2011. Tetapi piutang tersebut mempunyai dasar pajak 0. Mari kita lihat ilustrasi dari pembalikan atau perubahan perbedaan sementara dari perusahaan Chelsea. Untuk tahun 2011, laba kena pajak lebih rendah daripada laba keuangan sebelum pajak, yakni sebesar 30.000 US dollar. Namun, berkebalikan dengan tahun 2012 dan 2013, di mana laba kena pajak lebih tinggi daripada laba keuangan sebelum pajak, yakni untuk tahun 2012 sebesar 20.000 US dollar dan 2013 sebesar 10.000 US dollar. Perusahaan Chelsea mengasumsikan akan berhasil menagih piutang usaha dan melaporkan hasil penagihan sebesar 30.000 US dollar sebagai pendapatan kena pajak dalam SPT pajak di masa mendatang. Jadi, akan terjadi pembayaran pajak penghasilan pada tahun 2012 dan 2013. Oleh karena itu, kita harus mencatat dalam pembukuan Chelsea tahun 2011 konsekuensi pajak yang ditangguhkan atas pendapatan ini serta piutang yang terkait yang tercermin dari laporan keuangan tahun 2011. Hal ini yang menyebabkan diwajibkannya pencatatan suatu kewajiban pajak yang ditangguhkan. Perbedaan spesifik. Untuk tujuan pengakuan akuntansi, perbedaan ini ada dua jenis. Pertama temporer dan kedua permanen. Pertama, kita akan membahas perbedaan temporer. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak pada tahun-tahun depan ketika aset yang bersangkutan dipulihkan. Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan pada tahun-tahun depan ketika jumlah tercatat liabilitas terkait diselesaikan. Perbedaan temporer kena pajak menimbulkan pencatatan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer dapat dikurangkan, menimbulkan pencatatan aset pajak tangguhan. Contoh-contoh perbedaan temporer. A. Pendapatan atau keuntungan yang dapat dikenakan pajak setelah diakui dalam laba keuangan. B. Beban atau kerugian yang dapat dikurangkan setelah diakui dalam laba keuangan. C. Pendapatan atau keuntungan yang dapat dikenakan pajak sebelum diakui dalam laba. D. Beban atau kerugian yang dapat dikurangkan sebelum diakui dalam laba keuangan. Aspek yang timbul dan membalik dalam perbedaan temporer. Perbedaan temporer yang timbul adalah perbedaan yang pada awalnya ada antara dasar pembukuan dan dasar pajak untuk suatu aktiva atau kewajiban tanpa memperhatikan apakah dasar tersebut lebih besar atau lebih kecil dari dasar pembukuannya. Perbedaan yang membalik di pihak lain terjadi apabila perbedaan sementara yang timbul pada periode sebelumnya dihilangkan. Kedua, yakni perbedaan permanen. Perbedaan permanen timbul dari item yang 1. Masuk ke dalam laba sebelum pajak, tetapi tidak pernah masuk ke dalam laba kena pajak. Atau kedua, masuk ke dalam laba kena pajak, tetapi tidak pernah masuk ke dalam laba sebelum pajak. Oleh karena perbedaan permanen hanya mempengaruhi periode terjadinya, maka tidak menimbulkan jumlah kena pajak masa depan atau jumlah yang dapat dikurangkan. Akibatnya, perusahaan tidak mengakui adanya konsekuensi pajak tangguhan. Contoh-contoh perbedaan permanen. A. Pos-pos yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan, tetapi tidak diakui untuk tujuan pajak. B. Pos-pos yang dipakai untuk tujuan pajak, tetapi tidak diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Cukup dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Dimas Firmansyah. Kepadanya disilahkan. Saya Dimas Firmansyah ingin menjelaskan slide selanjutnya, yaitu pertimbangan tarif pajak. Tarif pajak masa depan. Jika tarif pajak berbeda untuk tahun-tahun mendatang, maka harus digunakan tarif pajak yang ditetapkan, yang diperkirakan akan diberlakukan dalam menentukan tarif pajak yang ditetapkan yang sesuai untuk tahun tertentu. Perusahaan diharuskan menggunakan tarif pajak rata-rata. Peraturan perpajakan lainnya mengenakan pajak atas laba dengan dasar pajak yang dibagi menjadi golongan-golongan. Dalam menghitung pajak penghasilan yang ditangguhkan, bagi perusahaan di mana tarif pajak bergolongan ini merupakan faktor yang signifikan, perusahaan diharuskan untuk menentukan tarif pajak rata-rata dan menggunakan tarif tersebut.
Yang selanjutnya, revisi tarif pajak masa depan. Jika perubahan tarif pajak ditetapkan menjadi undang-undang, maka pengaruhnya terhadap akun pajak penghasilan yang ditangguhkan yang sudah ada harus segera dicatat. Pengaruh itu dilaporkan sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan dalam periode perubahan. Tarif pajak perusahaan tidak sering berubah, dan karena itu biasanya akan dipakai tarif yang sekarang berlaku. Akan tetapi, tarif pajak negara bagian dan luar negeri lebih sering berubah dan mengharuskan dilakukannya penyesuaian atas pajak penghasilan yang ditangguhkan. Yang selanjutnya, akuntansi untuk kerugian operasi neto. Rugi operasi neto untuk tujuan perpajakan terjadi ketika biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi laba kena pajak. Beban pajak yang tidak adil terjadi jika perusahaan dikenai pajak selama periode yang menguntungkan tanpa menerima keringanan pajak selama periode rugi operasi neto. Selanjutnya, kerugian carryback. Melalui penggunaan kompensasi kerugian ke belakang, suatu perusahaan dapat mengalihkan kerugian operasi bersih ke 2 tahun ke belakang dan menerima restitusi pajak penghasilan yang telah dibayar dalam tahun-tahun tersebut. Kerugian itu pertama-tama harus dibebankan ke tahun paling awal, baru ke tahun kedua. Kerugian yang masih tersisa setelah kompensasi 2 tahun ke belakang itu dapat dikompensasikan ke depan sampai 20 tahun untuk mengurangi laba kena pajak masa depan. Kerugian carry forward. Perusahaan dapat melepaskan kerugian carryback dan hanya menggunakan opsi kerugian carry forward untuk menyalin atau menghapus laba kena pajak di masa depan sampai 20 tahun. Selanjutnya, contoh kerugian carryback. Berdasarkan hukum, Grove-Inns harus menerapkan carryback pertama ke tahun kedua sebelum tahun mengalami kerugian. Untuk akuntansi dan tujuan pajak, menerima pengembalian uang pajak merupakan pengaruh pajak atau manfaat pajak dari kerugian carryback. Contoh kerugian carry forward merupakan perusahaan menggunakan carry forward untuk menyalin atau menghapus laba kena pajak di masa depan. Pengaruh pajak dari kerugian carry forward merupakan penghematan pajak di masa depan. Realisasi manfaat pajak masa depan bergantung pada laba masa depan yang masih tidak pasti. Selanjutnya, perlunya penyisian penilaian. Sumber laba kena pajak berikut mungkin tersedia menurut Undang-Undang Pajak untuk merealisasi manfaat pajak dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan dari kompensasi masa depan. Sumber kena pajak antara lain yang pertama, pembalikan di masa depan atas perbedaan sementara yang dapat dikenakan pajak yang ada saat ini. Yang kedua, laba kena pajak masa depan tidak termasuk pembalikan perbedaan sementara dan kompensasi ke masa depan. Yang ketiga, laba kena pajak dalam tahun-tahun kompensasi ke belakang sebelumnya jika kompensasi ke belakang diperbolehkan dalam Undang-Undang Pajak. Yang keempat, strategi perencanaan pajak yang akan dilakukan jika perlu dilaksanakan untuk yang pertama, mempercepat jumlah kena pajak untuk manfaat kompensasi depan yang hampir kadaluarsa. Yang kedua, mengubah karakter jumlah kena pajak atau yang dapat dikurangkan dari laba atau rugi biasa menjadi keuntungan atau kerugian modal. Yang ketiga, beralih dari investasi bebas pajak ke investasi kena pajak. Selanjutnya, jika salah satu dari sumber-sumber itu sudah cukup untuk mendukung kesimpulan bahwa penyisian penilaian tidak diperlukan, maka sumber lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Membuat kesimpulan bahwa penyisian penilaian tidak dibutuhkan akan sulit jika terdapat bukti negatif seperti kerugian kumulatif dalam tahun-tahun terakhir. Contoh-contoh bukti lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada yang berikutnya. Yang pertama, bukti negatif. Riwayat kompensasi kerugian operasi atau kredit pajak ke depan yang habis masa berlakunya tanpa digunakan. Yang kedua, kerugian yang dipertimbangkan terjadi pada awal tahun-tahun mendatang. Yang ketiga, keadaan yang belum diselesaikan yang jika diselesaikan dengan hasil tidak menguntungkan akan berpengaruh buruk terhadap operasi masa depan dan tingkat laba atas dasar berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Yang keempat, suatu periode kompensasi ke belakang dan ke depan yang begitu singkat sehingga akan membatasi realisasi manfaat pajak. Jika yang pertama, perbedaan sementara yang dapat dikurangkan yang jumlahnya signifikan diharapkan akan membalik dalam 1 tahun saja atau perusahaan beroperasi dalam bisnis yang bersiklus tradisional.
Selanjutnya bukti positif. Yang pertama, adanya kontrak atau penjualan yang belum dipenuhi yang akan menghasilkan laba kena pajak yang lebih dari cukup untuk merealisasi aktiva pajak yang ditangguhkan berdasarkan harga jual dan struktur biaya yang ada sekarang. Yang kedua, kelebihan atau kenaikan nilai aktiva di atas dasar pajak aktiva bersih suatu entitas yang jumlahnya cukup untuk merealisasi aktiva pajak yang ditangguhkan. Yang ketiga, riwayat laba yang baik. Tidak termasuk kerugian yang menciptakan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan. Kompensasi kerugian pajak ke depan atau perbedaan sementara yang dapat dikurangkan disertai oleh bukti yang menunjukkan bahwa kerugian, misalnya pos tidak biasa, tidak sering atau luar biasa, merupakan suatu penyimpangan bukan kondisi yang berkelanjutan. Selanjutnya penyajian laporan keuangan. Yang pertama, penyajian dalam neraca. Akun pajak yang ditangguhkan dilaporkan di neraca sebagai bukti aktiva dan kewajiban. Masing-masing akun kewajiban atau aktiva pajak yang ditangguhkan diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar berdasarkan klasifikasi aktiva atau kewajiban terkait untuk tujuan pelaporan keuangan. Saldo akun pajak yang ditangguhkan harus dianalisa atau diklasifikasikan neraca menjadi dua kategori. Yang pertama, satu untuk jumlah bersih lancar dan satu lagi untuk jumlah bersih tak lancar. Prosedur ini diringkaskan sebagaimana ditujukan untuk yang pertama, klasifikasi jumlah-jumlah tersebut sebagai lancar atau tidak lancar. Yang kedua, tentukan jumlah bersih lancar. Yang ketiga, tentukan jumlah bersih tidak lancar. Selanjutnya, penyajian dalam laporan laba rugi. Perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak penghasilan ke operasi yang dilanjutkan. Operasi yang dihentikan, penghasilan komprehensif lainnya, penyesuaian periode sebelumnya. Pendekatan ini disebut alokasi pajak antara periode atau interperiod tax allocation. Selanjutnya, komponen beban pajak dapat mencakup yang pertama, beban manfaat atau pajak ini. Kedua, setiap penyesuaian yang diakui dalam periode pajak ini pada periode sebelumnya. Jumlah pajak atau manfaat pajak ditangguhkan sehubung dengan originasi dan pembalikan perbedaan temporer. Jumlah beban atau manfaat pajak ditangguhkan sehubung dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Jumlah manfaat yang timbul dari kerugian pajak atau rugi fiskal, kredit pajak atau perbedaan temporer yang sebelumnya tidak diakui pada periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan tangguhannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia Arumhidayah. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu rekonsiliasi pajak. Pengungkapan penting lainnya adalah rekonsiliasi antara beban pajak aktual dan tarif pajak yang berlaku. Perusahaan dapat menyajikan yang pertama, yaitu rekonsiliasi numerik antara beban atau manfaat pajak dan hasil laba akuntansi dikaitkan dengan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar tarif pajak yang berlaku. Yang kedua, yaitu rekonsiliasi numerik antara rata-rata tarif pajak efektif dan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Kemudian, pengungkapan pajak penghasilan itu diperlukan karena yang pertama, yaitu menilai kualitas laba, yang kedua, membuat prediksi arus kas masa depan yang lebih baik, dan yang terakhir yaitu memprediksi arus kas masa depan untuk rugi operasi yang belum dikompensasi. Selanjutnya, ada tinjauan metode aset liabilitas. IASB atau Badan Standar Akuntansi Internasional percaya bahwa metode aset liabilitas atau yang disebut dengan asset liability method atau kadang-kadang disebut sebagai pendekatan liabilitas adalah metode yang paling konsisten untuk menghitung pajak penghasilan. Salah satu tujuan pendekatan ini adalah untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar atau dapat dikembalikan untuk tahun berjalan. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan untuk konsekuensi pajak masa depan atas kejadian yang telah diakui dalam laporan keuangan atau laporan pajak. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar metode aset liabilitas. Yang pertama yaitu kewajiban atau aktiva pajak lancar diakui sebesar estimasi hutang pajak atau yang dapat diminta kembali dalam SPT pajak tahun berjalan. Yang kedua yaitu kewajiban atau aktiva pajak yang ditangguhkan
diakui sebesar estimasi pengaruh pajak masa depan yang ditimbulkan oleh perbedaan sementara dan kompensasi ke depan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengukuran kewajiban serta aktiva pajak lancar dan yang ditangguhkan didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang pajak yang ditetapkan. Pengaruh perubahan perundang-undang atau tarif pajak di masa depan tidak diantisipasi. Dan yang terakhir yaitu pengukuran aktiva pajak yang ditangguhkan dikurangi, jika perlu sebesar jumlah setiap manfaat pajak yang berdasarkan bukti yang tidak diharapkan akan direalisasi. Selanjutnya, prosedur perhitungan pajak penghasilan yang ditangguhkan seperti digambarkan pada ilustrasi berikut ini. Pertama, mengidentifikasikan jenis dan jumlah perbedaan sementara serta kompensasi ke depan yang ada. Kemudian mengukur aktiva pajak yang ditangguhkan untuk perbedaan sementara yang dapat dikurangkan dan kompensasi kerugian ke depan dengan menggunakan tarif pajak yang ditetapkan. Dan mengukur kewajiban pajak yang ditangguhkan untuk perbedaan sementara kena pajak juga dengan menggunakan tarif pajak yang ditetapkan. Kemudian di bawahnya itu menetapkan akun penyisihan penilaian jika lebih mungkin daripada tidak, bahwa sebagian atau seluruh aktiva pajak yang ditangguhkan tidak akan direalisasi. Dalam neraca, mengklasifikasikan pajak yang ditangguhkan sebagai lancar atau tidak lancar berdasarkan aktiva atau kewajiban yang berkaitan dengannya. Laporkan satu jumlah bersih lancar dan bersih tidak lancar. Dalam laporan laba rugi, melaporkan beban atau manfaat pajak tahun berjalan dan beban atau manfaat pajak yang ditangguhkan serta total beban atau manfaat pajak penghasilan. Prinsip-prinsip alokasi pajak. Pada dasarnya, alokasi pajak penghasilan bagi perusahaan sebagai wajib pajak bisa mencakup dua hal. Yang pertama yaitu inter-period allocation, yaitu proses alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku yang satu dengan periode tahun buku berikut atau sesudahnya. Alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku ini diperlukan karena adanya perbedaan terhadap jumlah laba kena pajak dan laba akuntansi. Yang kedua yaitu intra-period allocation, yaitu proses alokasi pajak penghasilan dalam suatu periode akuntansi karena adanya perbedaan tarif pajak yang dikenakan terhadap tiap-tiap komponen laba atau pendapatan. Misalnya, tarif pajak untuk laba sebelum pos luar biasa berbeda dengan tarif pajak untuk laba atau rugi luar biasa. Slide selanjutnya yaitu alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku atau yang disebut dengan inter-period allocation. Di sini terdapat contoh kasus pada tanggal 1 Januari 1987, sebuah perusahaan membeli sebuah villa berikut tanahnya dengan harga 90 juta rupiah. Sebesar 15 juta rupiah diantaranya merupakan harga tanahnya. Menurut ketentuan perpajakan, bangunan villa disusut berdasar metode garis lurus dengan taksiran umur 20 tahun. Sementara kebijakan akuntansi pada perusahaan tersebut menetapkan bahwa bangunan villa disusut berdasar metode garis lurus dengan taksiran umur 10 tahun. Apabila perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 10 juta rupiah dengan biaya operasi tidak termasuk biaya depresiasi sebesar 1 juta rupiah setiap tahun selama 20 tahun, sedangkan tarif pajak yang berlaku untuk tingkat laba yang dihasilkan perusahaan pada saat itu sebesar 40%, maka perhitungan jumlah pajak penghasilan setiap tahun selama 20 tahun adalah sebagai berikut. Nah, di sini didapat pendapatan pada masa 10 tahun pertama, yaitu terdapat di SPT sebesar 10 juta rupiah, di akuntansi sebesar 10 juta rupiah, dan pada masa 10 tahun berikutnya juga tidak mengalami perubahan, di SPT terdapat 10 juta rupiah, dan di akuntansi sebesar 10 juta rupiah. Kemudian biaya usaha pada masa 10 tahun pertama, di SPT terdapat 1 juta rupiah dan di akuntansi terdapat sebesar 1 juta rupiah. Dan pada masa 10 tahun berikutnya juga tidak mengalami perubahan, di SPT sebesar 1 juta rupiah dan di akuntansi sebesar 1 juta rupiah.
Biaya depresiasi pada masa 10 tahun pertama di SPT itu didapat dari harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur. Nah, tadi di sana terdapat harga perolehan sebesar 90 juta dikurangi nilai residu 15 juta dibagi 20 tahun. Didapat sebesar 3.750.000 rupiah. Kemudian di akuntansi itu didapat dari harga perolehan sebesar 90 juta dikurangi nilai residu sebesar 15 juta dibagi 10 tahun, yaitu didapat sebesar 7.500.000 rupiah. Kemudian pada masa 10 tahun berikutnya di SPT terdapat 3.750.000 rupiah dan di akuntansi tidak ada. Kemudian laba kena pajak. Laba kena pajak ini didapatkan dari pendapatan dikurangi biaya usaha dikurangi biaya depresiasi. Pada masa 10 tahun pertama, di SPT mendapat sebesar 5.250.000 rupiah, di akuntansi sebesar 1.500.000 rupiah. Pada masa 10 tahun berikutnya, di SPT didapat sebesar 5.250.000 rupiah, di akuntansi sebesar 9 juta rupiah. Kemudian pajak penghasilan didapat dari laba kena pajak dikalikan 40%. Pada masa 10 tahun pertama, di SPT didapat sebesar 2.100.000 rupiah, di akuntansi didapat sebesar 600.000 rupiah. Pada masa 10 tahun berikutnya, di SPT sebesar 2.100.000 rupiah dan di akuntansi sebesar 3.600.000 rupiah. Tanpa alokasi pajak penghasilan, maka besarnya pajak penghasilan yang harus disajikan dalam laporan rugi atau laba akan sama jumlahnya dengan pajak yang terutang menurut kantor pajak dalam SPT, yaitu sebesar 2.100.000 per tahun yang berlangsung selama 20 tahun. Dengan demikian, laporan rugi atau laba perusahaan akan tampak sebagai berikut. Nah, di sini sudah terdapat laporan rugi laba parsial tanpa alokasi pajak antar periode. Pendapatan pada masa 10 tahun pertama itu sebesar 10 juta rupiah dan pada masa 10 tahun berikutnya sebesar 10 juta rupiah. Kemudian biaya usaha pada masa 10 tahun pertama itu dikurangkan sebesar 1 juta rupiah dan pada masa 10 tahun berikutnya juga dikurangkan sebesar 1 juta rupiah. Kemudian depresiasi bangunan itu pada masa 10 tahun pertama dikurangkan sebesar 7.500.000 rupiah dan pada masa 10 tahun berikutnya itu biaya depresiasi tidak lagi diperhitungkan. Nah, didapat laba sebelum PPh itu pada masa 10 tahun pertama sebesar 1.500.000 rupiah dan pada masa 10 tahun berikutnya sebesar 9 juta rupiah. Kemudian dikurangkan dengan pajak penghasilan pada masa 10 tahun pertama sebesar 2.100.000 rupiah dan masa 10 tahun berikutnya dikurangkan sebesar 2.100.000 rupiah. Didapat laba rugi bersih pada masa 10 tahun pertama sebesar 600.000 rupiah dan masa 10 tahun berikutnya didapat sebesar 6.900.000 rupiah. Pada tahun buku 1987, pajak penghasilan dicatat dengan jurnal pajak penghasilan pada hutang pajak penghasilan sebesar 2.100.000 rupiah. Perbedaan tarif depresiasi bangunan villa tersebut mengakibatkan laporan rugi laba untuk masa 10 tahun pertama menunjukkan adanya kerugian sebesar 600.000 rupiah per tahun dan tarif pajak efektif sebesar 140% dari laba sebelum kena pajak. Sedangkan untuk 10 tahun berikutnya, di mana biaya depresiasi tidak lagi diperhitungkan, tarif pajak efektifnya menjadi sebesar 23% dari laba sebelum pajak. Jadi dapat diambil kesimpulan dari semuanya bahwa pendapatan keuangan sebelum pajak atau pre-tax financial income adalah istilah pelaporan keuangan. Hal ini sering juga disebut laba sebelum pajak, laba untuk tujuan pelaporan keuangan, atau laba untuk tujuan pembukuan perusahaan menentukan laba sebelum pajak menurut IFRS.
Perusahaan mengukurnya dengan tujuan memberikan informasi yang berguna kepada investor dan kreditor. Kemudian laba kena pajak atau taxable income. Laba untuk tujuan pajak adalah istilah akuntansi pajak. Ini menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Perusahaan menentukan laba kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan memberikan uang untuk mendukung operasi pemerintah. Kemudian rugi operasi neto atau net operation loss atau yang disingkat dengan NOL untuk tujuan perpajakan terjadi ketika biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi laba kena pajak. Beban pajak yang tidak adil terjadi jika perusahaan dikenai pajak selama periode yang menguntungkan tanpa menerima keringanan pajak selama periode rugi operasi neto. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila kami terdapat salah kata, kami meminta maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.